Suasana yang boleh dibilang saat ini kita sedang diminta untuk benar-benar menjaga supaya tidak terjadi kontak langsung gitu kan, self distancing. Self distancing. Nah, satu-satunya cara, bukan satu-satunya sih, masih banyak cara yang bisa ditempuh untuk bisa terus mengupgrade pengetahuan kita ya. Itu sebabnya Smart FM tidak berhenti ya, terus menginformasikan, terus menginspirasi. Saya Nurlija dan saya bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi. Jadi walaupun kita dalam kondisi yang seperti sekarang, kita dan agak jauh-jauhan begini ya. Kami jauh-jauhan lah, tapi hati tetap dekat ya Pak. Iya, harus dong hangat gitu. Hangat ya kan. Ya, jauh di mata, hangat di hati. Hangat di hati. Iya. Itu penting banget prinsip yang dipakai itu kan, jauh di mata, hangat di hati ketika kita mau memecat orang yang tidak cocok. Minggu ini akan dibahas bagaimana prinsip-prinsip dalam memecat orang yang tidak cocok. Nah, gitu ya. kategori tidak cocok juga kan kita mesti perjelas Yes. Yang kayak gimana sih yang disebut nggak cocok sampai kemudian kita mengambil keputusan untuk memecat gitu. Tapi sebelum sampai ke memecat itu mungkin kalau memecat itu sebenarnya sesuatu yang natural, yang biasa ya. Sebetulnya sangat-sangat natural karena kembali lagi begini loh. Prinsipnya sebelum kita masuk ke prinsip yang 1, 2, 3, 4, 5 caranya memecat, tetapi di dalam mengelola perusahaan itu kita betul-betul dengan hati yang bersih. Maksudnya hati yang bersih bahwa kita kepingin tumbuh bersama. Jadi kalau ada orang yang tidak cocok, maksudnya tidak cocok itu kan mengganggu perusahaan. Betul. Dan boleh dikata mengganggu orangnya sendiri. Nah, tantangannya seringkali orang itu sendiri kalau sebagai karyawan, kenapa kok dia tidak cocok pun hanya berkeluh kesah, ngomporin doang, ngeributin doang. Misalnya dia mempunyai satu usulan-usulan, harusnya perusahaan lebih baik, tapi tidak dipraktekkan, dan dipraktekkan dia dengki sendiri, dongkol sendiri, terus kemudian makan hati sendiri. Itu kan merugikan kesehatannya dia sendiri. Benar. Dan dari satu perusahaan sendiri, mestinya kalau kerjasama, itu kan harus menguntungkan untuk perusahaan dan menguntungkan untuk yang kerja. Betul. Nah, ketika tidak terjadi dua-duanya, salah satu untung saja, karyawannya untung saja, perusahaannya untung saja, mestinya juga enggak. Mestinya harus dua-dua saling menguntungkan. Menguntungkan adalah relatif, betul. Tapi dalam hal ini, hati kita bersih itu benar-benar harus tahu persis bahwa, gini loh, kenapa sih saya share dulu? Kenapa sudah tahu tidak cocok? Kok diterima gitu? Bukan diterima, terus dipertahankan terus. Kan patung gini, kalau ukuran cocok itu sebenarnya apa sih? Relatif, kayak tadi. Jadi relatif dari satu sudut perusahaan. Bisa jadi tidak cocok dengan budaya perusahaannya. Misalnya perusahaannya butuh orang yang disiplin, harus datang lebih awal, dia tidak mau misalnya. Yang kedua, misalnya perusahaan sudah mempunyai standar untuk produktivitas, misal 1 minggu atau 1 bulan atau 1 hari harus membuat penjualan sekian atau ini, dan ini di bawah rata-rata terus. Itu kan berarti yang tidak cocok. Mungkin nggak bisa disamakan. Kalau dia jago berenang, kenapa dia aja kayak tadi toh manjat, ikan gitu. Disuruh manjat pohon itu. Mungkin dia tidak tepat di bidangnya. Dan di perusahaan ini tidak ada tempat untuk manjat pohon. Adanya tuh khusus berenang. Padahal dia nggak suka. Jadi bisa jadi tidak cocok dengan panggilannya, bisa jadi tidak cocok dengan prestasinya, bisa jadi tidak cocok dengan kompetensinya, bisa jadi tidak cocok dengan karakternya. Nah, karakternya yang santuy gitu misalkan. Santoy, gitu. Sotoy. Santuy and sotoy. Biar ngetren lagi sotoy. Iya. Oke, yang dimaksud dengan kategori tidak cocok itu beragam ya. Tadi tidak sesuai dengan standar perusahaan untuk prestasinya. Karakternya tidak menyenangkan begitu ya. Betul. Jadi banyak yang betul-betul, apalagi kalau Anda orang baru ya Anda harus hati-hati untuk menyesuaikan diri gitu. Jadi biasanya lingkungan yang sudah bagus, kemasukan orang baru ya ada goyang-goyang dikit biasanya gitu. Baik orang barunya ikut goyang, maupun yang budaya yang sudah lamanya. Iya. Gitu ya. Padahal Anies kan masuk di PLN, demo dulu. Ahok mau masuk Pertamina, demo dulu. Ya ngeri-ngeri udah. Ya, betul. Padahal walaupun dia membawa kebaikan misalnya begitu ya. Nah, sekarang begini. Kalau kita mau memecat, itu nomor satunya yang dari seluruh semuanya tadi, harus diawali dengan bahwa orang tuh biasanya kalau mecat tuh takutnya cuma 2. Satu, kenapa tidak mecat? Karena dia kasihan. Kalau dipecat nanti kehidupannya di luar lebih jelek. Pertanyaannya, apa ya?
Belum tentu. Kemudian yang kedua, ketakutan bahwa kalau orangnya dipecat nanti bikin masalah. Macam bikin masalah, ngancam lah, apalah, gimana lah. Nah, ini perlu satu sistem. Dan dari saya pribadi ketika saya bekerja masih begitu mudanya pada waktu itu, masuk dikirim jadi wakil pemimpin kelas wilayah di sebuah bank yang sangat-sangat besar. Nah, HRD yang ngirim saya sudah kepala bironya memberi pesan. Tong, kamu di sana jangan ngapa-ngapain dulu 6 bulan, kamu tidak diharapkan apa-apa karena dia tahu bahwa saya itu orang tidak tahanan, mesti langsung gaprak semuanya, genjot, gasak semua. Jadi drive-nya very kuat gitu ya. Jadi bilang sudah tidak usah ngapa-ngapain dulu 6 bulan, menyesuaikan diri dulu, diterima dulu sama lingkungannya. Tak tahan saya. Nah, Pak Tung, apa yang kemudian pada akhirnya, apakah keputusan untuk memecat itu menjadi sebuah keputusan yang final gitu ketika misalkan kita merasa tidak cocok gitu ya? Jadi bahkan setelah saya terus belajar sampai hari ini begitu ya, satu masih menerima banding. Masih menerima banding ketika misalnya partner saya di laundry begitu, terus kemudian kita ngamatin bahwa laundry itu saya sampai hari ini sudah 89, very fast ya. Dulu berapa? 35, 50, sekarang 89 dengan very fast, grow very fast. Tapi dalam hal ini tentu saja tidak semua langsung sukses. Tapi so far so good, sekarang saya menyatakan lumayan deh nih ya. Kalau tidak boleh 99% ya 100% loh, malah meningkat gitu ya. Karena ada yang ICU saya tangani pribadi. Maksudnya ICU itu ternyata kurang bagus, jadi belum balik modal, belum balik begini, ketika omsetnya kemudian kecil. Patung yang menyentuh, kemudian ada perubahan. Contohnya ya, pada waktu saya memberikan, kalau seperti begini, kamu harus melakukan 5 hal, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu saya floor di sana, karyawannya langsung ngomong bagaimana di WA group. Lah gitu kan repotin kita, Pak. Lah, saya enggak ngomong apapun, langsung WhatsApp sama part of the owner-nya di cabang tersebut. Yang itu tolong dikeluarin. Terus kebetulan orang ini kan ikut seminar saya, ilmu berpikir, ilmu mengambil keputusan. Pak, Bapak ini kurang dari 6 detik loh. Berarti ini otak mamalia yang bergerak. Langsung diuji gitu ya. Saya bilang, sebetulnya sih bukan. Kamu ikut seminar saya lain nggak? Yang Business Revolution. Bahwa pembinaan itu tidak digunakan untuk membuat karyawan yang tidak tepat supaya menjadi tepat. Pembinaan hanya digunakan untuk karyawan tepat supaya jadi dahsyat. Kalau sudah tidak tepat, lebih baik dibinasakan. Kalau sudah tidak tepat, lebih baik dibinasakan. Maksudnya bagaimana ini gitu ya? Diselesaikan dengan baik gitu ya. Pertanyaannya begini, ini ilmu dari mana? Enggak loh, Pak Tong emosi. Sebetulnya enggak gitu ya. Saya lebih jarang marah, saya lebih sering ngeluarin orang bener gitu ya. Justru nanti kalau orangnya dikeluarin malah mengucapkan terima kasih. Nah itu yang paling penting. Nah, ini bagaimana mengeluarkan orang yang orang dikeluarin malah bilang terima kasih. Terima kasih. Nah ini prinsipnya yang dahsyat.